وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ما بعد. Dumateng para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang lebih tua daripada saya, dan juga para sesepuh kampung, serta para tokoh masyarakat, wabil khusus takmir Masjid At-Taqwa, dan seluruh jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah waktu dihubungi pihak takmir dalam keadaan sakit, dan alhamdulillah saya jawab iya, insya Allah tanggal 12 saya sudah sembuh. Dan alhamdulillah setelah disuruh dokter isolasi mandiri 3 pekan, 3 minggu, lalu sempat juga menghormat akhir hayat almarhum abah saya di Pati, Jawa Tengah. Dan alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan panjenengan juga insya Allah sehat walafiat sekeluarga, diberikan panjang umur yang barokah, keluarga yang barokah, dan rezeki yang barokah yang bisa kita gunakan untuk beribadah, beramal sholih-sholihah, untuk sanggup kita ketika nanti sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi berkah doa panjenengan, ini juga sekaligus program diet saya. Jadi turun sekitar 3,5 kilo setelah sakit itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah, jadi ini salah satu hikmah yang luar biasa, sekaligus mudah-mudahan menjadi pembersih dosa-dosa. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita Al-Hikam ma nafa'al qalbu syai'un misla uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Jadi tidak ada satupun yang bermanfaat untuk hati kula jenengan, ya, yang memadai uzlah, yang dengan uzlah itu akan memasukkan diri kita ke dalam medan, ke dalam lapangan wahana untuk kita bertazakur dan bertafakur. Ini yang kemarin sudah kita jelaskan di season yang pertama beberapa bulan yang lalu, ya, sebelum adanya apa itu level-levelan itu ya Pak ya. Ada level 1, level 2 PPKM ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah tinggal level 2 apa 2,5 ya. Karena ada versi yang mengatakan Surabaya ini masih level 3, ada versi yang mengatakan Surabaya level 2. Maka kemudian saya simpulkan Surabaya level 2,5. Ya, mudah-mudahan segera hilang virus dan wabah ini, ya, jamaah sekalian. Dan alhamdulillah sudah mulai terasa banyak aktivitas kula jenengan, dan insya Allah mudah-mudahan dengan aktivitas ini, dengan niat kita ibadah kepada Allah, ya, maka semata-mata untuk beribadah kepada Allah agar senantiasa Allah meridhai kita semuanya. Inilah yang kemarin kita bahas, bahwa di dalam hati kula jenengan itu, ya, ada satu hal yang menentukan setiap langkah, gerak, dan perbuatan, serta bahkan perasaan kula jenengan. Ya. Dan untuk menggodok hati kula jenengan itulah yang kemudian kita dianjurkan untuk beruzlah, berkholwat, ya, berkholwat, beruzlah, bermeditasi dalam bahasa yang lain, ya, untuk semata-mata mengikhlaskan semua apa yang kita lakukan. Disinilah kemudian
uzlah itu mengandung unsur tazakkur dan tafakkur. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan mau kemana setelah kita dihidupkan ini. Ini cara panjenengan bahasa Manuan, napa niku sangkan paraning dumadi, nggih. Sangkan paraning dumadi. Sangkan itu dari mana? Parane itu ya ketika kita hidup ini untuk apa? Yang kemarin sudah kita sampaikan Az-Zariyat 56, yaitu untuk beribadah. Lalu paraning dumadi, yaitu akhir hayat kula jenengan. Yang diharapkan akhir hayat kula jenengan adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dan alhamdulillah subuh kali ini sharing-sharing saja untuk minimal tombo kangen kula dateng panjenengan, bahwa bersama-sama kita menata hati kula panjenengan dengan kaidah dari Syekh Imam Athaillah ini, bahwa untuk memberikan satu manfaat yang komprehensif terhadap hati kula jenengan adalah dengan uzlah. Maka di sini ada makalah fal uzlatu wasilatun, ya, wasilatun lahu wa ma'inatun alaihi. Jadi uzlah itu jamaah sekalian itu dapat membantu menyampaikan kula jenengan untuk sampai kepada derajat tafakur. Kula jenengan bisa tafakur itu kalau bisa uzlah, kalau melakukan uzlah. Kalau dalam keramaian-keramaian Bapak Ibu sekalian, maka tidak bisa. Maka ketika kula jenengan beribadah, terutama berzikir, itu jauh lebih utama kalau kula jenengan lakukan secara sirri. Walaupun juga boleh mungkin bersuara. Kalau toh bersuara pun sebaiknya tidak terlalu keras. Jadi tidak terlalu keras, tapi juga tidak sama sekali tidak bersuara. Jadi setidak-tidaknya kula jenengan mendengarkan suara kita sendiri. Ini salah satu bagian dari uzlah, menguzlahkan hati kula jenengan agar benar-benar di dalam hati kula jenengan ini tidak tercampur dengan amradul qulub. Ya, penyakit-penyakit hati yang diantara penyakit hati itu adanya riya dan sebagainya. Maka hadza uzlatun man laisa lahu syaikhun wa illa, ya, fa mukhalatatu syaikhi wa asdiqaihi, ya, walladzina yuhibbunallah. Jadi kadang-kadang uzlah itu Bapak Ibu tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Perlu adanya bantuan orang lain, khususnya lahu syaikh, seorang guru. Seorang teladan, seorang figur. Ngapunten, misalnya di At-Taqwa ini ada seorang figur ulama yang solih, yang ibadahnya subhanallah bisa kita saksikan begitu sempurna, waroknya bisa kita saksikan bersama, maka itu jadikan teladan. Berapapun usianya, siapapun orangnya, orang ini ternyata bisa kita jadikan sebagai satu tolak ukur di mana kula jenengan bisa beruzlah, maka jadikan dia sebagai satu teladan dalam hidup kula jenengan. Jadi sehingga kula jenengan selalu bermukhalatah terhadap as-sayyid wa asdiqaihi walladzina yuhibbunallah. Artinya kita selalu berteman dengan para guru, para kiai, para ustadz, ngapunten, juga para sahabat, teman-teman kula panjenengan yang sekiranya mereka itu mengajak kula jenengan yuhibbunallah, demen dateng Gusti Allah. Lek cara basane wong Jawa sikirane kula jenengan ngoten niku, Pak. Wong kang saleh kumpulono. Dan termasuk kata Rasulullah, min sa'adatil mar'i, ya, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang termasuk membuat kula jenengan menjadikan orang yang berindikasi bahagia hidupnya. Ya. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Nek bojone sholih utawa sholihah.
Nah, ibu-ibu kagungan bapak kok soleh, insya Allah hidupnya bahagia. Tapi yang jenengan aja jawab ngene, Bu. Lah bojoku jenenge Pak Tamrin, ya aja. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, sampun dang. Oh ya Allah, hampir bersamaan dengan abah saya nih. Mudah-mudahan husnul khotimah nih. Ya Allah, karena nama yang selalu teringat dalam benak saya. Ya Allah. Ya, saya ketika sakit itu juga begitu, Pak. Sudah harapan saya sudah, tapi saya harus semangat, saya harus sehat karena saya kepingin bertemu dengan panjenengan semua. Saya merasa masih punya tanggungan karena bab 12 ini, makalah ke-12 ini masih separuh. Lah masuk separuh arep tak jeneng akhirat. Dan alhamdulillah Allah masih menyayangi saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk menambah usia agar saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau toh saya itu yang saya takutkan bukan masalah umur saya berapa, nanti istri saya dipek sapa mboten. Masih bojo kula cek wayu moblong-moblong. Ya kan. Sing kula wedeni namung ketika kula sowan dhateng ngarsanipun Allah, amal-amal kula taksih sedikit, umur kula taksih 6. Umur kula taksih 20 tahun. Ping pindho. Nggih. Nah ini kan relatif muda lah. Kalau amal-amal kula niku lho sing kira-kira sing maksimal kula gunakaken niku paling nggih sekitar 20 tahun. Itu pun kalau beramal solehnya bagus. Yang lainnya itu ya wis minal blakrai wal dak karu-karuan. Nah, itu yang saya takutkan. Makanya kalau jenengan berapapun usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, jadikan kula jenengan solih atau solihah. Jadi suami-suami yang solih, jadi istri-istri yang solihah. Subhanallah. Wa antakuna zaujatu solihah. Sing nomor kali bahagianya seseorang adalah wa ayyarzuqahu fi baladi. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di lingkup yang tidak jauh dari lingkungan keluarganya. Masya Allah ya Pak ya. Saya punya beberapa rutinan kajian teman-teman kita WNI di Arab Saudi, termasuk tadi setiap jam 1 hari Kamis dan hari Sabtu. Tadi dari Madura pulang jam 11 lebih sekian begitu. Ya, ada kajian rutin kitab akhlak tasawuf, ya, warga negara termasuk TKI TKW yang ada di Arab Saudi. Kemudian di Taiwan juga begitu, sebulan 2 kali. Nah itu betapa mereka sangat merindukan. Dan ketika ada pengajian yang mengisi orang-orang dari Indonesia, seakan-akan mereka berada di tengah-tengah kita. Itu menggambarkan betapa bahagianya ketika kula jenengan mendapatkan rezeki yang tidak jauh dari lingkungan keluarga kita. Walaupun ketika kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang ditakdirkan ada keluarga atau bahkan diri kita sempat merasakan mencari rezeki di negeri orang, insya Allah juga nggak ada salahnya. Karena memang mungkin takdir Allah mengajak seseorang itu untuk pergi ke luar negeri. Yang terpenting adalah ketika sambil mencari rezeki itu tidak lupa mengaji. Itu yang selalu kita tekankan. Dan semangat kita itulah, semangat mereka itulah yang kemudian memotivasi, mensupport saya. Mereka yang sedang sibuk di hadapan majikan yang belum tentu ramah atau tidaknya, tapi mereka semangat ngajinya luar biasa. Insya Allah sami kalih jamaah Masjid At-Taqwa. Makanya ibu-ibu direwangi sembujung medhengrang ndak masalah. Nggih, sampai pijetan ambek koncone ngaten nggih. Itu. Nggih. Wa ayyarzuqahu fi baladi. Nomor 3, wa auladu abror. Putra-putrinya, putra-putri yang berbakti kepada orang tua. Ingat, inna min amwalikum wa auladikum aduwwal lakum. Bisa jadi harta benda dan putra-putri kula jenengan menjadi musuh buat kita. Itu tidak jarang seperti itu. Maka berbahagialah panjenengan yang punya putra-putri yang ahli ibadah, kalih wong tuwa nggih semana, nggih berbakti, subhanallah. Itu bahagianya luar biasa. Dan ini yang terakhir, wa khulatauhu sholihin.
konco-konconya, mitra-mitranya, nggih, termasuk tim intelijennya itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Orang di sekitar mereka itu orang-orang yang baik. Ya, sehingga tidak mengeluarkan statement-statement yang menyakiti orang lain. Wa khulatuhu sholihin. Intelijen itu Bapak Ibu bagus sekali itu. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa orang yang bisa berbahasa Arab itu termasuk bibit-bibit apa itu katanya. Nah, ya. Nah, itu waduh menyakitkan hati saya itu, Pak. Menyakitkan hati kita. Saya sering menyampaikan di para jamaah itu, saya bukan berarti ngapunten para pejabat, saya tidak benci panjenengan. Panjenengan adalah orang yang kami hormati. Tapi kalau kemudian mengeluarkan statement yang seperti orang yang tidak berpendidikan, ini merusak suasana kerukunan berbangsa bernegara. Kami ini Islam Nusantara, tidak usah khawatir. Nah, terima gara-gara nggak hafal Pancasila kemudian dikatakan itu sumber teroris, apalagi orang belajar bahasa Arab itu dianggap radikal. Ini kan sangat berbahaya, Pak. Wong Al-Quran Sunnah saya bisa ngaji Al-Hikam ini juga, ini bahasa Arab ini sini ya, Pak. Nggak mungkin bahasa Hong Kong. Ya. Nah, ini kalau kemudian dikatakan bahasa Arab itu kemudian disikapi secara negatif, astagfirullah. Nah, ingat pejuang-pejuang bangsa ini para ulama. Ya, tolonglah. Ini Masya Allah ya. Saya memang terus terang tidak hafal Pak nama-nama menteri itu. Wong nama-nama pengurus Masjid At-Taqwa aja gak hafal. Selain Pak Hatta. Ya kan? Nah, itu namanya juga manusia. Tapi insya Allah panjenengan semuanya ini adalah orang-orang yang mengamalkan Pancasila. Ingat, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Berapa kali jenengan baca? Wa ilahukum ilahu wahid. Itu kan Pancasila. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Qul a'udzu birabbin nas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang apa? Kepemimpinan misalnya sila keempat. Kan banyak sekali. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Sesuai semua dengan Al-Quran. Jadi sebelum ada Pancasila, panjenengan sudah mengamalkan Pancasila. Ojo meneh kok ana Pancasila, Pak. Sak durunge jenengan apal Pancasila niku wis apal Pancanaka kok. Jimate Sena Werkudara. Panca niku 5, naka niku dasar. Dasarnya kula jenengan beragama. Ada namanya rukun Islam, ada namanya sholat 5 waktu. Dasarnya kita berbangsa bernegara Pancasila. Tidak usah diragukan. Ya, hanya beda cara beribadah kemudian dikatakan, apalagi kemudian ditanya Pancasila. Wong ada kok orang yang dikatakan sebagai figur itu ternyata disuruh Pancasila juga tidak hafal kok. Ya, ini ngapunten ini Pak ya. Mudah-mudahan ini hanya hoak, mudah-mudahan ini tidak menjadi benar-benar pernyataan yang menggambarkan kebencian kepada satu agama tertentu, karena negara Indonesia adalah negara beragama. Dan insya Allah kalau jangan meyakini innad dina indallahil Islam. Itulah jamaah sekalian, wa khulatuhu sholihin. Inilah gara-gara ketika kula jenengan seorang manusia itu berteman dengan orang-orang yang tidak representatif di dalam membawa kita kebaikan-kebaikan di masa depan kula jenengan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Di sini kemudian Syekh Athaillah mengatakan wa'lam anna fil khalwati fawaidu katsirah. Bahwa di dalam khalwat, di dalam uzlah itu memiliki beberapa faidah yang sangat banyak sekali. Di antaranya al-ula hifdzul qalbi, jaga hati dari riya, was-sum'ah, dan dari sum'ah. Kepingin didengar orang, kepingin dilihat orang. Wal-ujbiyah, dan juga dari hati yang membanggakan diri berlebihan. Dia yang paling bagus, dia yang paling utama, dia yang paling sempurna. Ini hati yang ujub.
wa ghairiha minal amrad, dan juga sakit penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian al-asani khifdzul basari, ya, menjaga penglihatan kula panjenengan, ya, hati kula jenengan dijogo. Kemudian nomor kalih menjaga penglihatan kula panjenengan, ya, min afatil mangzurati, dari keburukan apa saja yang kula jenengan saksikan. Ngapunten Bapak Ibu, mata ini adalah jendela dunia. Lah dunia itu ya ana sing apik, ana sing elek. Lah nek kula jenengan sering bersihkan hati kula jenengan dengan uzlah, insyaallah penglihatan pun akan kita jaga. Nggih. Ketika ada sesuatu yang sekiranya akan merusak hati kula jenengan, akan mengganggu kesempurnaan iman kula jenengan, maka kemudian kula jenengan segera berpaling. Jangan malah dilihat terus. Makanya ibu-ibu yang suka ngapunten sinetron-sinetron, ya. Kemudian film-film yang tidak mendidik, ya. Itu segera dipalingkan. Cari acara-acara yang sekiranya mendidik kula panjenengan dan putra-putri kula jenengan. Hifdzul basari min afatil ma'dzurat. Li anna nadhri syai'i, ya, yufrikul qalba. Karena melihat sesuatu, apalagi sesuatu itu mengandung keburukan, Bapak Ibu, itu bisa memecah hati seorang manusia. Bisa memporak-porandakan ketulusan hati kula panjenengan. Yang tadinya menjadi mukhlisin, ya kan? Syukran. Ngapunten ya Pak, ya. Kita ikuti setelah yang mau lewat ini, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini tandanya ngajinya tidak usah banyak-banyak ya Pak, ya. Ini ngaji kali ini kan untuk tombol kangen aja nih ya Pak, ya. Ngapunten, ini saya lihat, saya alihkan mereknya dulu. Karena saya pernah diprotes orang di YouTube gara-gara ada mereknya yang terlihat, padahal saya nggak sengaja. Masya Allah, itulah manusia. Wa'lam anna fil khalwati fawaidu kasirah. Yang pertama, faedahnya khalwat itu adalah untuk menjaga hati kula jenengan dari penyakit-penyakit hati. Intine ngoten. Sing nomor kalih, menjaga pandangan kula panjenengan dari pemandangan atau dari penglihatan-penglihatan yang negatif. Yang ketiga, as-salamatu min afatil lisan. Gimana? Orang yang biasa uzlah, biasa tafakur, biasa tadakur itu insyaallah Bapak Ibu akan terselamatkan dari keburukan-keburukan lesan kula jenengan. Ngapunten Bapak Ibu, lidah itu tidak bertulang. Makanya kata orang Roma Irama itu kan, ya, lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi ibu melebihi pisau dapur. Ngapunten, kalau sudah luka di hati, kemana obat hendak dicari? Lah, untuk menjaga lesan itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau jenengan itu kan napa jare kebiasaan nih, yang nek biasane ngomong kasar niku delalae nggih. Ngomong sak ngomong niku nggih kasar. Tapi nek terbiasa kemudian kula jenengan berproses memperbaiki lesan dan bahasa-bahasa kula jenengan, yaitu melalui uzlah, melalui khalwat, melalui tafakur, bahwa lesan ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan, pendengaran, ya kan? Hati kula jenengan yang kemudian terlontar dengan ucapan, nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ini bisa dilakukan dengan cara perenungan-perenungan melalui uzlah itu. Maka uzlah itu yang ketiga
akan mendapatkan as-salamah min afatil lisan. Dari keburukan-keburukan lisan. Agar lisan kula jenengan hanya lisanan zakiron, lisan yang selalu dibasahi dengan kalimah-kalimah thayyibah, dengan berzikir-berzikir kepada Allah. Tidak ada ucapan kecuali ucapan-ucapan yang baik. Ini melalui uzlah. Terselamatkan dari lisan-lisan yang buruk, di antaranya minal ghibah wan namimah. Apa? Ghibah, rasan-rasan. Ibu-ibu mesti hafal ini. Soalnya biasanya sing biasa rasan-rasan bapak-bapak nggih, Bu nggih. Oh nggih, bapak-bapak itu cerewet anjene. Ibu-ibu kan pendiam nggih. Nggih itu di kampung saya. Di Manoan jare ya. Nah itu ngapunten, ini min afatil lisan minal ghibah wan namimah, adu domba. Enggak tahu kok namimah kok adu domba itu kenapa ini ya? Padahal adu pitik bareng juga oleh hasil ini. Ya, jadi artinya adu-adu kepada orang lain yang kemudian akan menimbulkan fitnah. Padahal fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang insyaallah saya muliakan, minal muhlikat wa ghairiha minal muhlikat. Dan apa saja yang ada di lisan ini yang akan membawa kerusakan-kerusakan. Baik kerusakan hati, kerusakan di dalam pergaulan, kerusakan di dalam bermasyarakat, di lingkungan kula jenengan. Itu karena omongan-omongan itu. Ngapunten nggih, Islam yang sudah damai, Islam yang rahmatan lil alamin ini, insya Allah akan menjadi damai ketika orang itu tidak mengusik dengan kata-kata yang menyinggung perasaan kita itu. Apalagi dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kula jenengan semua. Ini yang harus dijaga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi mengatakan, aksir asamil insan fi lisanihi. Perbanyaklah berfikir, ya, perbanyaklah bertafakur untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala min asamil insani fi lisani, agar kemudian kita mohon kepada Allah dijauhkan dari dosa-dosa akibat lesan-lesan kula jenengan semua. Nggih. Wis to jenenge lesan ini nek kadung ngomong, makane ngapunten cara wong Jawa nek ngarani lesan apa Bapak Ibu? Nah, cangkem. Ketoke niki kasar, Pak. Kita sering dalam aturaken. Kenapa kok cangkem? Cangkem niku nek gak dikencang gak iso mingkem. Wis nek kadung ngomong niku terwocos gak kena diberhentikan. Makanya termasuk ceramah ngeten iki sekeco, Pak. Mikir enak, disyuting kamera, jenengan nggih khidmat sungguh-sungguh ini ngomong terus niki padahal jenengan pun genggingan. Jadi makanya gak usah suwe-suwe. Oke, tinggal satu lagi, tinggal dua. Faedahnya khalwat adalah yang keempat, as-salamatu min suhbatil asyrar. Daripada kula jenengan berteman dengan orang yang tidak jelas, maka lebih baik menyendiri. Al-uzlah as-salamah min suhbatil asyrar. Menyelamatkan seseorang dari berteman kepada atau dengan orang-orang yang berperangai buruk. Makanya ngapunten umpama kok enten rencange sing sekiranya orang ini tidak membawa positif di dalam kemaslahatan hidup kita, maka sebaiknya kita jauhi. Kenapa? Karena yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Nanti di hari kiamat pun kula jenengan dikumpulkan dengan teman-temannya. Insyaallah saya juga berharap nanti di akhirat bisa berkumpul dengan panjenengan yang solih dan solihah ini. Itu Bapak Ibu. Sing sering sapa masjid. Ya sapa masjid kok ora kok terus sapa masjid terus balik iku ya mboten. Apa meneh sapa masjid ngijolno sandal mboten. Ya sapa masjid berjamaah, berzikir, bermuhasabah. Masyaallah ini as-salamah min suhbatil asyrar. Lalu yang terakhir, yang kelima, yang didawuhkan Allah Subhanahu wa taala,
didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil uzlati aidan yajtami'u himmahu wa yuqawwi fi dzatillah azmuhu. Ya, orang yang sering uzlah itu nggih aidan yajtami'u himmahu, akan mengakumulasikan nggih, akan mengumpulkan kekuatan himmah, cita-cita untuk apa? Wa yuqawwi fi dzatillah azmuhu, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada azam, tidak ada himmah, tidak ada cita-cita yang paling utama di dalam kehidupan kula panjenengan kecuali benar-benar nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dalam keadaan kula jenengan diselamatkan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan kula jenengan penuh dengan pandangan Allah yang disertai dengan kasih sayangnya. Maka ketika ini yang kula jenengan tafakurkan, maka nanti kula jenengan akan memahami betul firman Allah, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Terus pada hakikatnya harta benda kula jenengan yang ditumpuk-tumpuk seperti itu, putra putri anak cucu kula jenengan yang dibangga-banggakan, diceritakan ke sana kemari tentang kesuksesannya itu, nanti belum tentu membahagiakan kula jenengan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, illa biqalbin salim. Kecuali kula jenengan sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sahih, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bagaimana? Di situ ada sahihul akidah, yang akidahnya benar-benar muwahhid ilallah, mengesahkan Allah. Kemudian sahihul ibadah, gitu. Jadi ibadah yang benar-benar murni, tulus, lurus, gitu, semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang selamat, matinul khuluq. Kemudian juga hati yang selamat itu yang selalu membuahkan dengan keimanan kula jenengan, kekuatan akidah kula jenengan, kesemangatan ibadah kula panjenengan, kemudian membuahkan etika akhlakul karimah di dalam segala aspek kehidupan. Itu Bapak Ibu sekalian, sehingga di dalam uzlah itu satu hadis mengatakan nanukol ahwafu ma akhafu ala ummati dhaful yaqin wa dhaful yaqin innama yakunu min ru'yati ahlil aqlah wa mukhalatatu arbabil batalah wal qaswah. Ya, jadi intinya sesuatu yang paling ditakutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, kata Rasulullah, terhadap umatku, kata Rasulullah, adalah ketika umatku nanti itu memiliki keyakinan yang lemah karena tidak adanya uzlah. Dan keyakinan yang lemah itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, akan menjadikan orang itu mendapatkan pintu-pintu kebatilan, pintu-pintu kekerasan hati, kemafsadahan, kerusakan-kerusakan di dalam perilaku di kehidupannya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Abu Thalib Al-Maliki radhiyallahu anhu mengatakan wa adarru mabtala bil abdu wa adkhalahu wa a'maluhu fi halakihi wa ashadduhu li khujbihi. Ya, sehingga akan berdampak kepada negatif lah, ya, intinya begitu. Orang itu negatif mendapatkan satu balak bencana dan dimasukkan dalam kebinasaan, ya, ketika terhalang hatinya dari kemudian taqarrub ilallah. Ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terus kados niki nggih gampang Pak diucapke. Tapi angel Pak. Ngadepke ati tenggene ngarsaning Gusti niku angel. Tapi saangel-angel nggih tetep kula jenengan berusaha. Dan inilah fungsinya kula jenengan mengkaji dan menata hati kula panjenengan untuk selalu beruzlah nggih. Jangan sering-sering berada di tengah keramaian. Ya, bukan masalah social distancing ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kula jenengan uzlahnya itu benar-benar menghadirkan hati kula jenengan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu waktu-waktu
mustajabah seperti nisful lail, sulusul lail, ya, tengah malam, sepertiga malam, itu waktu yang sangat bagus untuk kula jenengan beruzlah. Di dalamnya ada muhasabah, introspeksi diri kula panjenengan. Di samping juga suatu saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah di tengah alam yang indah, ya, atau di tengah-tengah lapang yang atau berapa waktu lalu saya sampaikan, panjenengan di mana saja jadikan sebagai alat untuk tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Selalu bertafakkur terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sementara ini yang bisa kami sampaikan untuk bab ke-12 ini, hikmah yang ke-12 ini, insyaallah kita akan melanjutkan, mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, untuk kemudian melanjutkan kajian-kajian kita di makalah-makalah berikutnya. Sebelum saya tutup, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan, di-sharingkan, silakan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam surah Al-Mu'minun itu disebutkan, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada juga di surah Al-Baqarah itu disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi ayat-ayat ini sebetulnya secara tersirat mengandung beberapa tingkatan kekhusyuan seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbingkai dalam figur sholatnya. Karena sholat itu tiang agama, berarti semua ibadah itu terangkum di dalam ibadah sholat itu. Dan sholat tentunya kita lakukan secara khusyuk. Nah, tingkatan khusyuk inilah yang bermacam-macam. Sampai kemudian dicontohkan Pak Hatta ada yang mencapai kesaktian atau apa, itu sudah tingkatan yang kalau memang itu kesaktiannya karena ma'unah Allah, karena pertolongan Allah disebabkan oleh ibadahnya itu, kekhusyuan ibadahnya itu insya Allah kesaktian yang positif. Tapi ada juga yang notabene kesaktian yang dari hal-hal yang negatif misalnya, ya, kayak ilmu sulap atau sihir atau apa, itu kan banyak Bapak Ibu. Jadi kekhusyuan seorang hamba itu, ya, ada tingkatan paling rendah, setidak-tidaknya kados kula jenengan khusyukul awam, ya, Imam Al-Ghazali menyebutkan khusyuknya orang awam itu nggih ketika kula jenengan salat memahami maknanya. Di samping tumakninah di dalam gerakannya, kula jenengan memahami makna salat itu. Minimal itu. Ketika kula jenengan Allahu Akbar, itu kemudian dalam hati sudah otomatis Allah Maha Besar. Tidak perlu harus disuarakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung dalam hati segala puji milik Allah. Saya memujimu ya Allah. Itu sudah cara-cara untuk menggiring proses kekhusyuan di dalam ibadah kula jenengan. Ya, itu. Yang kedua, kekhusyuan seorang hamba yang di samping memahami maknanya ini, ketika dia beribadah itu berharap untuk mendapatkan pahala dan hidayah Allah dari amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan kekhusyuan di mana seorang hamba itu di samping ingin mendapatkan pahala dari Allah, yang terpenting selamat dari murkanya Allah. Ya. Dan yang terakhir adalah kekhusyuan seorang hamba yang ibadahnya tidak mengharapkan apa-apa selain ridhonya.
Orang itu kalau sudah ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang ulama ahli tasawuf mengatakan bahkan sampai saat disiksa pun tidak masalah, ketika disiksa itu merupakan ridho Allah. Sampai segitunya Bapak Ibu. Ya, itu tingkatan khusyuk lah. Inilah maka di Al-Qur'an itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, orang yang khusyuk itu ketika panjenengan salat, ya, salatnya kemudian benar-benar meyakini, menyangka bahwa panjenengan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian menyangkut sampai ada derajat kesaktian atau apa, itu bisa jadi hal yang lain yang mungkin salah satu bagian maziyah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada seseorang itu. Tapi itu pun tidak menjadi tolak ukur kekhusyuan seseorang Bapak Ibu. Nggih, itu. Maka dari itu di dalam Islam itu yang kita harapkan bukan keramat dalam arti orang yang memiliki daya mistik yang luar biasa, tidak. Melainkan keramat itu dari bahasa karomah. Karomah itu kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kecuali seperti mukjizat, nggih, yang diberikan kepada para nabi, orang-orang tertentu yang diberikan karomah oleh Allah. Ayo kula jenengan nek trimo iso ngejur OT-OT itu karomah. Ya, itu, oke. Saya kira itu Bapak Ibu, nggih, bagaimana menangani anak-anak yang kadung ya. Kadung tak mudah untuk dikendalikan, subhanallah, nggih. Jadi sebetulnya bukan tidak kadung ya. Oh kadang. Nggih, napa Bu? Oh, terlanjur basah gitu ya. Bagaimana menangani anak-anak yang terlanjur tidak mudah untuk dikendalikan? Ya ditalaini aja. Jadi gini Bapak Ibu, tidak ada istilah terlanjur, nggih. Tidak ada istilah kadung. Aku wis kadung gak iso maca Quran misalnya. Itu dalam Islam tidak ada. Pokoknya tetap berusaha, berikhtiar bagaimana menjadi seorang hamba yang lebih baik dengan ikhtiar yang maksimal yang kita lakukan. Termasuk ketika kula jenengan mendidik putra-putrinya, anakku wis kadung gak kena dikendalikan. Wis ndak karu-karuan kesana kemari. Lah mosok arep mbok taleni kaya wedhus. Lah carane dos pundi? Ya wis, ini anak saya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi seorang anak, putra-putri kula panjenengan seperti ini, yang pertama yang kula jenengan lakukan adalah bismillah ya Allah, anak ini tidak lain adalah titipan panjenengan. Saya titipkan datang panjenengan ya Allah. Ya, anak itu kalau sudah keluar rumah kan kita tidak tahu Bapak Ibu. Ojo meneh kok anak wong bojo 5 langkah dari rumah itu enggak tahu kok. Ya, apa yang di sana, apa yang dilakukan dan sebagainya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan bosan-bosan memberikan nasihat. Ya enggak tahu bagaimana. Ya kadang kasar, kadang halus, kadang bicara dengan hati ke hati. Nek cara jenengan main layangan, Pak. Saniki kok usume layangan nggih. Pengenane wangsul teng desa niku layangan gede-gede sing ana suarane niku, Pak. Nggih, niku. Nah, layangan itu kan gitu, Pak. Ya kadang ditarik, kadang diulur, ya, kadang ditutno dan sebagainya. Itu terhadap anak seperti itu. Ya, sehingga kalau diloloskan terus aku wis gak esok anakku aku wis babane wis, itu keliru. Nggih. Sampai kalau jenengan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, berikan nasihat kepada anak-anak kita. Tapi wangel Ustaz, angel itulah yang akan membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kangelan yang kula jenengan lakukan, seberat itulah pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Memang abot, Pak, apa meneh saiki. Nggih, niki godaane macam-macam. Gara-gara gadget, nggih. Banyak anak-anak yang ambek wong tua sering tergencet. Gara-gara HP banyak anak yang mimli. Gara-gara tab banyak anak-anak yang step. Itu sekarang. Nah, kalau jenengan itu konsepnya. Yang ketiga, perbanyak nasihat terus. Ya.
ya monggo sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, banyak-banyak doakan. Doakan. Setiap habis sholat apa saja, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, doakan. Ya Allah, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ketika menyebut wa dzurriyyatina qurrata a'yun, langsung dalam hati tujukan kepada putra-putrinya. Nek nyebut putrinya, sebutkan seayah kandungnya. Ya, misalnya ya Allah, anak saya Faiz ini, misalnya ya, kebetulan ayahnya yang berdoa, langsung aja sebutkan, anak saya Faiz, ya Allah jadikan anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, itu langsung sebutkan dalam hati. Ketika seorang ibu yang berdoa mendoakan putra-putrinya, ya Allah, Faiz bin Khazin umpama. Bapak kandungnya disebut. Ya walaupun bapak kandungnya sudah meninggal. Takutnya apa? Takutnya nanti yang panjenengan doakan itu karena tidak ada ayah kandungnya, nanti malah menjurus kepada nama yang lain. Putrinya panjenengan namanya Evi, ya karena tidak ada bapak kandungnya, ternyata di Duku Kupang juga ada nama Evi. Ya Allah jadikan Evi putri yang solihah. Ternyata Evi putrani bapak Kasan umpama. Nah, makanya sebutkan Evi putrinya siapa namanya gitu, atau binti siapa. Oke? Jadi seperti itu. Banyak-banyak doa karena kita ini manusia yang lemah. Oke? Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan hanya berusaha, berikhtiar. Oh, cuman kok kula jenengan nggih. Wong Kanjeng Nabi mawon innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu itu gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Itu sudah. Lah yang kula jenengan lakukan adalah kula jenengan berusaha, ya, berusaha, berdoa, pasrah datang Allah, ya, sampai sejauh mana kula jenengan bisa memberikan yang terbaik buat putra-putri kita. Ya, itu memang menuntut kesabaran yang sangat tinggi Bapak Ibu. Ceramah itu di mana-mana ribuan orang bisa kita ceramahi. Murid-murid itu bisa kita pembelajari. Tapi kadang anak kula jenengan piyambak itu sering kadang-kadang kontradiksi dengan kita. Tapi wajar. Ya, tidak semua anak itu harus kemudian lulut dengan kita. Kalau kemudian tidak, ya kita tidak perlu kemudian berlarut-larut dalam kebencian kepada anak kita. Aja meneh ibu-ibu, hati-hati Bu, nggih. Seorang ibu itu doanya sangat mustajabah. Ampun ngantos gara-gara anakku wis terlanjur ngene wis, dasar anak demit lho ya apa sih? Wong anake kok anak demit. Nggih, nauzubillah min dzalik. Gitu ya Bunda nggih. Terima kasih pertanyaannya, ini juga motivasi buat saya, buat kita semua. Karena semuanya punya putra-putri, mudah-mudahan putra-putri anak cucu kula panjenengan menjadi putra-putri yang solih-solihah, anak-anak yang baik, anak-anak yang ahli ibadah dan berhiaskan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi, Ustaz? Sampun nggih? Sudah siang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya Allah. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada putra-putri kami, kepada jamaah kami, dan kepada seluruh masyarakat kami, ya Allah, yang dengan rahmat-Mu Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami, dan seluruh sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami ke dalam agama-Mu, ya Allah, dan selalu taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang bersih,
hati yang jauh dari penyakit-penyakitnya ya Allah, dan mudahkan kami ya Allah untuk senantiasa beruzlah, bertafakkur, bertadakkur ya Allah, bertafakkur, bermuhasabah, berzikir kehadirat-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk selalu mengingat-Mu dengan zikir yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kecukupan, nikmat keselamatan, nikmat kebahagiaan ya Allah. Wa a'inni ya Allah, wa a'inna ala husni ibadatik, dengan ibadah yang sebaik-baiknya ya Allah. Tolong kami, mudahkan kami untuk beribadah secara ihsan ya Allah, secara baik, secara sempurna ya Allah, seakan-akan kami bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, kemudian kalau hati kami belum bisa melihat kekuasaanmu ya Allah, betapa kotornya hati kami. Oleh karena itu ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat tercela ya Allah. Ya Allah, jauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan mungkarat, perbuatan-perbuatan maksiat yang akan mendatangkan murka-Mu, musibah dan bencana azab dari-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Jadikan diri kami, keluarga kami, putra-putri kami, putra-putri yang solih solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah ya Allah, yang berbakti kepadamu, taat dan hormat kepada orang tuanya, mematuhi nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan dari ayah bundanya ya Allah, yang senantiasa bahagia dunia akhiratnya ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Masjid At-Taqwa, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli salamah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamah wa ahli hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.